Ini ya. Eh, jadi estetika itu mencakup sebenarnya perjalanan panjang kehidupan pemikiran manusia tentang keindahan, seni dan pengalaman estetis dari zaman kuno sampai modern. Jadi orang itu kan memiliki pengalaman estetis seperti kalian. Kalian suka nonton bioskop, kalian suka baju yang bagus, kalian melihat iklan pun iklan yang menyenangkan, ya. Jadi orang itu cenderung kalau sesuatu yang indah dia suka. Nah, lalu orang akan berpikir, nah di mana letak keindahan itu sendiri sebenarnya? Maka pemikiran manusia tentang keindahan seni ataupun pengalaman estetis itu bagian dari kehidupan manusia sepanjang masanya. Maka estetika ini berfokus pada pertanyaan mendasar tentang apa yang bisa membuat sesuatu indah. Ya. Sebagaimana kalian seorang desainer, tentu kalian akan berpikir bagaimana menciptakan sesuatu yang indah. Bagaimana sesuatu itu menjadi menarik perhatian. Kemudian juga bagaimana kita bisa merasakan ataupun mengevaluasi keindahan serta bagaimana prinsip-prinsip keindahan itu diterapkan di dalam karya-karya desain atau karya-karya seni atau dalam benda-benda kehidupan kita sehari-hari. Karena gayung untuk mandi saja, ya, gayung untuk mandi saja itu dirancang supaya indah, tidak asal yang penting bisa memuat air kemudian menyiramkannya ke tubuh, tidak. Tapi bagaimana pemilihan warna, bahan, kenyamanan, beratnya itu bagian daripada bagaimana me, apa namanya merasakan keindahan itu sendiri di dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya kita tidak akan pernah bisa lepas dengan persoalan keindahan karena manusia itu pada fitrahnya, pada aslinya, pada dasarnya itu suka akan keindahan. Maka indah itu adalah sesuatu yang menyenangkan manusia. Kalau orang itu kemudian eh, dia suka terhadap sesuatu, maka disitulah biasanya terletak keindahan. Atau sebaliknya, bagaimana kalian bisa menciptakan eh, sesuatu yang indah, sesuatu yang indah sebagai seorang desainer. Nah, maka kalau kita lihat eh, pada zaman kuno ya, tentang keindahan, ini kita akan kenal namanya para pemikir-pemikir, para ilmuwan-ilmuwan ya, ilmuwan-ilmuwan para filosof, para filosof. Para filosof ini kita sering dengar adanya Plato, Aristoteles. Ini adalah seorang pemikir pada zaman Yunani kuno. Ya. Di mana kalau Plato, bagaimana Plato? Plato memandang seni itu sebagai cerminan dunia ideal. Jadi seni itu adalah cerminan dunia yang ideal menurut Plato. Di mana keindahan adalah bentuk yang murni dan transenden. Ya, dia itu di dalam ranah yang tidak hanya fisikal, tapi juga sesuatu yang ideal dalam pemikiran ide-ide manusia uh, menginginkan keindahan. Dan menurut Plato, keindahan ini ada terkait dengan nilai-nilai kebenaran. Nah, ini berarti sangat 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 ideal Plato memandang memandang keindahan. Sementara Aristoteles ini memiliki pandangan yang lebih pragmatis. Artinya keindahan itu dikaitkan dengan fungsi-fungsi praktis. Kalau Plato kan keindahan itu adalah sesuatu yang ideal, yang transenden, yang dia itu memicu idealisasi manusia menuju kepada tingkat pencerahan. Ya, jadi ini coba Pak Edi. Kalau oke, kalau Pak Haji menggunakan ini lebih bagus nggak ini suaranya?
Iya Pak, lebih bagus Bagus, Pak. Pak. Yang lebih bagus, Pak. Lebih Oke, jelas, Pak Edi. Pak. Ya, Pak Edi menggunakan gadget lain untuk suara, gambarnya di sini. Oke ya. Jadi kalau Plato itu keindahan sesuatu yang ideal, yang transenden, yaitu dia itu ada di dalam pencerahan nilai-nilai spiritualitas. Maka keindahan ini adalah sesuatu yang ya tidak hanya sisi praktis saja, karena pemikiran Aristoteles memiliki pandangan yang lebih pragmatis. Ya. Eh, maka dalam karyanya Poetik ini ia menganggap seni sebagai bentuk imitasi, mimesis atau tiruan, tiruan dari sesuatu ya yang memiliki fungsi pedagogis, pendidikan misalnya ataupun emosional. Nah ini ya. Nah Aristoteles juga apa namanya menekankan pentingnya harmoni misalnya ya. Harmoni, balance, keteraturan dalam prinsip-prinsip estetika ini kan sangat formal. Artinya menurut Aristoteles ini keindahan itu ada pada objeknya itu sendiri. Ya, di mana kita bisa melihat kualitas-kualitas tertentu di dalam objek tersebut yang memiliki nilai keindahan. Sementara kalau Plato itu ada di dalam pikiran kita. Bagaimana kita memahami keindahan ada di dalam benak pikiran kita. Makanya ini menjawab kemarin pertanyaan tentang estetika itu ada faktor objektifnya, ada faktor subjektifnya. Nah, karena pemikir juga nampaknya memiliki pandangan yang bisa menjelaskan itu, sebagaimana Plato dan Aristoteles. Kalau Plato lebih ke subjektif ini ya, karena ada pada transendensisi dari pemahaman manusia tentang kebenaran. Sementara Aristoteles bahwa keindahan itu suatu bentuk tiruan, imitasi, ya, yang memiliki fungsi pedagogis, pengajaran ataupun emosional. Nah, di dalam karyanya tersebut tentu akan ditekankan adanya pentingnya harmoni, keseimbangan, keteraturan di dalam prinsip-prinsip estetika ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, itu pada abad Yunani kuno ya, orang memahami keindahan semacam itu. Sementara pada abad pertengahan, di mana kalau dunia Barat itu terutama dalam dunia Kristiani kan pengaruh gereja sangat kuat di dalam kehidupan abad pertengahan masyarakat Eropa. Bahwa keindahan itu kemudian dianggap sebagai manifestasi dari keagungan Tuhan. Makanya seni dikaitkan dengan tujuan-tujuan spiritual. Makanya kalau di dalam gereja-gereja yang kuno itu kan bagaimana bentuk-bentuk gambar-gambar itu mengekspresikan nilai-nilai spiritual dan religiositas. Ya. Nah, ini ada Saint Thomas Aquinas. Thomas Aquinas ini juga seorang pemikir, filosof, sekaligus juga ini dianggap sebagai orang suci dalam dunia Kristiani, menekankan bahwa keindahan adalah refleksi dari kebenaran dan kesempurnaan ilahi. Jadi kalau tadi Plato, Aristoteles itu Plato lebih cenderung pada keindahan itu pada konsepsi pemikiran ideal manusia, sementara Aristoteles itu lebih pragmatis lagi, maka dia dibubuhkan pada suatu karya tiruan. Sementara kalau Saint Thomas Aquinas ini di abad pertengahan jelaskan tentang keindahan adalah refleksi kebenaran dan kesempurnaan ilahi. Sebenarnya kalau kita melihat alam semesta, ya misalnya kalau kita lihat di sore hari di langit barat, maka semburat warna dari pancaran matahari, sinar matahari yang mulai tenggelam menimbulkan warna orange, kemerahan. Kalau kita potret, kita akan bisa
menangkap nilai-nilai keindahan dan kesempurnaan ilahiyah ciptaan Tuhan. Sama halnya dengan kita menyadari bahwa manusia itu cantik, itu adalah bagian dari kesempurnaan ilahiyah ciptaan Tuhan. Ya. Nah, tentunya keindahan itu dianggap sebagai sesuatu yang objektif, ya. Sesuatu yang bisa diraba, dirasakan, sesuatu yang pada suatu objek tertentu bersifat objektif. Ya. Tentunya di dalamnya ada harmoni, proporsi, keteraturan. Nah, itu ciri-ciri utama dari keindahan. Maka kalau kita melihat patung-patung di dalam gereja-gereja kuno atau gambar-gambar di dalam apa namanya itu gereja-gereja kuno, kita akan bisa melihat ekspresi keindahan yang terkait dengan nilai-nilai religiositas, ya. Ataupun nanti ini karena fitrahnya manusia itu adalah dia itu memiliki cita rasa keindahan dan menangkap nilai keindahan itu sebagai refleksi kebenaran kesempurnaan ilahi, maka di dalam agama-agama yang lain, misalnya agama Islam pun mengekspresikan keindahan itu sebagai bentuk dari pengagungan terhadap kesempurnaan ilahiyah juga. Ya. Misalnya dalam bentuk syair-syair ataupun dalam bentuk-bentuk kalau di Jawa misalnya Wali Songo itu menciptakan wayang, ya, menciptakan wayang untuk sarana dakwah yang bisa menarik, indah, sehingga orang itu tidak terasa menggunakan sarana kesenian, keindahan itu untuk mengenal Tuhannya. Nah, ini sama dengan pemikiran Saint Thomas Aquinas bahwa keindahan itu adalah refleksi dari kebenaran dan kesempurnaan ilahi. Ya, ya. Lalu nah, pada abad berikutnya itu abad Renaissance. Karena di abad pertengahan ini nanti pengaruhnya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan itu karena doktrin-doktrin keagamaan atau doktrin dari gereja itu lebih lebih kuat dibanding pemikiran-pemikiran para ilmuwan, sehingga terjadi suatu reaksi di mana di abad zaman-zaman Renaissance ini pemikiran tentang estetika tidak mengarah pada ke arah pemikiran-pemikiran yang bersumber dari gereja ataupun pengaruh daripada nilai-nilai religius, tapi pemikiran estetik kembali menyoroti kembali nilai-nilai klasik zaman Yunani dan Romawi periode sebelumnya, ya. Maka di situ kalau kita lihat peradaban Yunani dan Romawi, kalian nanti bisa telusuri, ya, seni rupa, arsitektur ataupun puisi itu sangat berkembang, ya. Terutama juga kalau kita lihat dalam seni arsitektur semacam Leonardo da Vinci dan Michelangelo, ya ini kan ilmuwan sekaligus seniman juga, itu tidak hanya mengejar keindahan visual, tapi mengeksplorasi kompleksitas emosi dan ekspresi manusia. Nah, ya. Dan itu tidak terikat dalam doktrin-doktrin keagamaan, karena pada abad pertengahan tadi ya ini kan lebih lebih di Eropa lebih pada terikat pada doktrin-doktrin keagamaan, sementara sebelumnya ini ya murni pemikiran bebas manusia untuk mempertanyakan segala sesuatu, terutama didorong oleh filsafat-filsafat Yunani dan Romawi ini, ya, tokohnya misalnya Plato dan Aristoteles. Pada abad Renaissance orang kembali melindungi kembali nilai-nilai klasik dari peradaban Yunani dan Romawi. Setelah abad pertengahan lebih dominan pemikiran-pemikiran dari keagamaan, ya. Kalau kita lihat karya Leonardo da Vinci itu sangat luar biasa. Misalnya kalau kalian bisa telusuri, ya, kalian bisa telusuri misalnya dalam googling, ya, Leonardo
Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Kalau kita googling, nah ini adalah Leonardo da Vinci, seorang ilmuwan, juga seorang pemikir, eh, seniman, ya. Mana tadi Leonardo da Vinci, oke ya. Kalau kita ambil gambar, nah itu orang yang jenius ya, karyanya misalnya Mona Lisa. Nah ini kan karya Leonardo da Vinci ini kan. Atau bahkan rancangan-rancangannya itu, nah ini kayak semacam mesin-mesin. Leonardo da Vinci juga pemikir, sehingga dia bisa menciptakan satu ide-ide yang visioner ya. Misalnya tentang pesawat terbang, nah, gitu. Tentang anatomi, ya ini kan drone dengan apa nih kayak semacam helikopter itu sudah ada dalam pemikiran Leonardo da Vinci. Ya. Nah, kalian bisa mempelajari siapa itu Leonardo da Vinci ini ya. Kalau misalnya kalian belajar dari misalnya Wiki, ini juga bisa. Sehingga nanti kalian bisa mengenal bagaimana para pemikir, para orang-orang jenius itu menginspirasi dunia. Ya, dia seorang seniman juga ya, lukisannya cukup bagus ya. Oke, oke kita lanjutkan dulu. Jadi di sini keindahan dianggap tidak hanya keindahan visual belaka, ya, tapi juga dia mengeksplorasi kompleksitas emosi. Jadi kalian nanti kalau menciptakan nilai keindahan, jangan hanya sesuatu yang sifatnya uh, permukaan atau perwujudan belaka, tapi bagaimana nilai-nilai kompleksitas emosi dan ekspresi manusia itu terkandung dalam nilai-nilai keindahan karya desain kalian. Nah, gitu ya. Tentu itu butuh pemikiran dan kepekaan cita rasa estetis atau keindahan, serta pengetahuan juga, pengetahuan kalian tentang bagaimana kehidupan itu sendiri. Nanti dieksplorasi dan diekspresikan dalam karya-karya desain atau karya-karya seni. Ya. Nah, di abad pencerahan, setelah abad Renaissance ini ya, ada muncul filsafat yang di dalamnya ada istilah estetika. Jadi di abad 18 itu estetika sebagai cabang filsafat yang lebih terdefinisi ya. Filosofnya misalnya Alexander Baumgarten ini ya, menggunakan istilah estetika atau estetik ini di dalam bukunya. Jadi teori tentang estetika mulai ditulis ini ya, menggambarkan estetika sebagai ilmu tentang persepsi indrawi dan rasa keindahan. Berarti persepsi indrawi dan rasa keindahan ini kan ada dalam benak dan pikiran manusia. Ya. Bagaimana dia mempersepsikan indera-inderanya itu terkait dengan cita rasa keindahan. Ya. Maka periode ini estetika tidak hanya membahas keindahan, tapi juga konsepsi seni, rasa, dan pengalaman estetis. Ya. Ini Alexander Baumgarten. Kemudian Immanuel Kant, ada juga tokoh yang namanya Immanuel Kant, mengembangkan teori estetika dalam bukunya Critique of Judgment. Keindahan disinterested, keindahan yang dinikmati tanpa motif kepentingan pribadi. Ya, kan membedakan antara pengalaman estetik subjektif dengan keindahan yang memiliki dasar objektif dalam keteraturan dan harmoni. Ini mulai memisahkan ini antara subjektif, aspek subjektif
di dalam estetika dan juga aspek objektifnya. Jadi kalau subjektifnya kan keindahan itu ada dalam pemikiran kita. Ya. Sementara kalau objektifnya keindahan ada dalam karyanya itu sendiri. Nah, ini dipisahkan. Jadi disebutkan sebagai keindahan yang dinikmati tanpa motif kepentingan pribadi. Artinya dia objektif. Itu pendapatnya kan. Abad ke-19, romantisme dan reaksi terhadap rasionalitas. Jadi romantisme menantang pandangan rasional dan objektif dari pencerahan. Pencerahan kan ini awal gerakan modern ya, di mana sesuatu yang rasional, objektif itu menjadi apa namanya itu, sesuatu yang dikedepankan. Nah, orang mungkin ya sudah ada jeleknya ya, bosannya. Mereka merindukan aspek yang tidak hanya rasional, objektif belaka, tapi juga yang romantis, di mana penekanan perasaan, emosi, dan individual itu bisa dieksplorasi ya, ataupun bisa dibubuhkan dalam nilai-nilai keindahan. Bahkan ada ekspresi pribadi dan alam liar ini yang bisa dieksplorasi ya. Nah, ini menekankan estetika romantik ini tentu keindahan bersifat subjektif dan unik bagi setiap individu. Itu mempengaruhi pemikiran kita juga. Makanya kan kemarin muncul keindahan itu bagaimana? Itu objektif. Nah, itu muncul dari pemikiran romantisme ini. Padahal kalau dalam pandangan, kalau klasik kan ada pandangannya Aristoteles, itu lebih pragmatis. Kemudian di Renaissance, abad pencerahan juga, abad pencerahan itu tahun-tahun abad sebelum ke-19 itu rasionalitas dikedepankan. Nah, sekarang balik lagi subjektivitas. Jadi pemikiran manusia ya pasang surut silih berganti. Ya. Oke. Adakah ada George Wilhelm Friedrich Hegel? Hegel ini melihat perkembangan roh manusia. Artinya ini seperti apa ya, Plato ya, ya. Jadi rohaniah ini datarannya transenden, datarannya rohaniah. Seni suatu cara untuk memahami kebenaran. Jadi dikaitkan tidak hanya secara objektif, tapi ini tidak hanya secara subjektif individual, tapi juga dinaikkan lagi sebagaimana pemikirannya Plato tadi ya, secara untuk memahami kebenaran. Nah, kemudian di abad ke-20 itu gerakan-gerakan seni-seni modern mulai bermunculan. Ada ekspresionisme, kubisme, surrealisme, ya. Juga ada karya-karya dari para filosof ya, bahwa pengalaman estetis itu bersifat interaktif dan konteks sosial memainkan peran penting di dalamnya. Jadi ini tidak hanya persoalan individual ya, persoalan sosial, konteks sosial itu memainkan peran penting di dalam keindahan itu sendiri. Clive Bell memperkenalkan teori formalisme bahwa keindahan terletak pada bentuk dan struktur karya itu sendiri, bukan pada kontennya. Nah, ini juga pemikiran tersendiri. Ini lebih sifat objektif. Ya, kalian juga bisa menggunakan ini bahwa desain itu bisa dibubuhkan nilai-nilai keindahan di dalamnya. Nah, itu yang harus kalian pahami. Bagaimana membubuhkan nilai keindahan di dalam baju, di dalam poster, di dalam film. Karena kalau dia itu tidak memiliki nilai keindahan, ya boseni, orang tidak suka. Ataupun tidak memiliki nilai-nilai menarik, kan indah, menarik, ada karakter yang khusus, mungkin dibubuhkan nilai-nilai tertentu, nilai-nilai sosial ataupun nilai konteks-konteks sosial, sehingga nanti akan memancing
pengalaman batin orang yang melihatnya. Nah, ini kan namanya interaktif sifatnya. Jadi kita itu misalnya merasakan suasana Jepang dalam restoran Jepang disajikan dalam sebuah tata ruang interior dari kafe tersebut. Mungkin bajunya pelayannya, sehingga ketika makan di situ kita terasa seperti di Jepang. Ini kan terjadi interaktif antara karya secara objektifnya, kemudian kita secara subjektifnya memaknai nilai keindahan, terpancing pengalaman batin kita. Gara-gara apa? Desain interiornya tadi. Ini kan. Nah, tapi Cliff Bell uh, lebih memfokuskan pendapatnya pada teori formalisme. Nanti setelah ini mungkin kita akan belajar teori-teori ya, teori-teori tentang keindahan. Ya, ini sekilas juga mulai diperkenalkan ya. Formalisme ini menekankan bahwa seni terletak pada bentuk dan struktur karya itu sendiri, bukan kontennya. Nah, kemudian pada pertengahan paruh kedua abad ke-20, postmodern ini mengkritik gagasan universal tentang keindahan dan menekankan pluralitas, relativitas, dan konteks budaya. Orang di abad modern mungkin agak jenuh ya, artinya kan rasionalitas itu ditekankan kembali di modernis. Efisiensi itu ditekankan lagi. Sementara gerakan posmo ini mencoba mendobrak kemapanan dari modern ya, supaya lebih apa ya, hidupnya lebih berwarna, pluralitas, kemajemukan, keindahan itu tidak harus sama ya, dengan nilai-nilai universal misalnya. Ada nilai-nilai relativitas dan konteks budaya tertentu. Itu Posmo mulai mengeksplor hal-hal semacam itu supaya tidak orang itu terbelenggu pada pemikiran modern yang kaku, rasional, efisien, fungsional, enggak, tapi di situ lebih luas lagi mengeksplorasi peran subjektif manusia sebagai tokoh yang ya apakah dia menciptakan keindahan ataupun merasakan tentang keindahan. Maka dibubuhkan nilai-nilai kemajemukan di dalamnya. Relativitas juga artinya konteks orang tertentu tentu akan memiliki penilaian tentang keindahan yang berbeda dengan orang lain. Nah, di dalam desain kita kita bisa memahami itu misalnya dalam konteks segmentasi, pengelompokan yang memiliki audiens atau tadi memiliki kesamaan kebutuhan misalnya atau persamaan pertimbangan itu dikelompokkan dan bisa melayani segmen-segmen tertentu itu. Nah, tidak harus sama, semuanya harus harus menikmati satu produk dengan kriteria yang sama. Apa semua mendobrak itu ya. Juga di sini akan mempertimbangkan faktor feminis, postkolonial dan dekonstruksi. Ya, artinya feminis kalau ini kan artinya dulu orang memahami bahwa aktornya itu laki-laki. Ya, wanita hanya menjadi objek. Nah, sementara gerakan feminisme ini kan menempatkan wanita kembali bisa menjadi subjek juga. Sehingga isu-isu feminis ini adalah sebenarnya isu-isu untuk perlindungan atau kebangkitan peran wanita sebenarnya. Cuman kadang-kadang ya agak kebablasan misalnya dalam perspektif tertentu. Karena adanya satu perlawanan kan tentunya ini kan sangat sangat apa ya menunjukkan semangat perlawanan gerakan feminisnya atau postkolonial ya postkolonial. Jadi eh, di era-era ya kalau abad ke-20 ini kan ada era-era penjajahan bahkan mempengaruhi juga di bangunan-bangunan misalnya Lawang Sewu itu kan bangunan Belanda ya jadi arsitekturnya mempengaruhi arsitektur di tempat-tempat jajahan gitu ya mungkin nanti berpadu dengan gaya lokal akhirnya akan memadukan dua dua kebudayaan gara-gara ya kolonialisasi ini orang-orang barat mulai kenal dunia-dunia timurnya. Nah, makanya Derrida ini
menekankan keragaman makna dan pengalaman estetis berbagai konteks sosial dan budaya terkait dengan keindahan. Ini abad 20 ya. Nah, sekarang abad yang 21 sekarang ini ya, di era digital, nah, tentu kalian akan merasakan perbedaan bagaimana dunia digital, media baru, dan globalisasi. Ini menjadi pertimbangan yang dan pengaruh yang kuat dalam kesenian ataupun persepsi tentang keindahan. Dan desain-desainnya memiliki bentuk yang berbeda karena ada bentuk yang dulu tidak ada, misalnya virtual reality, desain seni digital, media sosial, itu juga pemahaman tentang estetika ini berkembang sesuai konteks zamannya, ya. Maka abad 21 ini user experience, pengalaman pengguna, interaktivitas, dan juga keberlanjutan ini menjadi isu-isu yang penting dalam karya-karya seni digital, misalnya. Termasuk juga ke ranah-ranah sains yang lainnya, misalnya ranah psikologi, neuroscience, ini juga pengaruhnya para ilmuwan mempelajari bagaimana otak manusia merespon seni dan keindahan. Itu juga persoalan perkembangan teknologi juga mempengaruhi persepsi tentang keindahan. Oke, itu sekilas tentang perkembangan estetika dari zaman ke zaman. Maka keindahan itu mencerminkan tentang keindahan seni pengalaman estetik dari masa ke masa. Nah, kalian bisa, nanti modul ini kalian baca, kalian bisa kembangkan untuk menelusuri di era-era zaman-zaman yang tadi sudah disebutkan ya. Mulai dari zaman klasik Yunani kuno, Renaissance, pencerahan, modern, postmodern di era digital. Itu sangat menarik, baik pemikirannya atau karya-karyanya. Oke, silakan hidupkan kamera untuk absen penutup ya. Baik, silakan hidupkan kamera ya. Jadi mahasiswa jangan tergantung kepada dosen ya. Modul yang diberikan lengkapilah dengan proses pencarian kalian sendiri ya.